Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa beberapa perasaan terasa begitu besar hingga seolah mengambil alih seluruh tubuh kalian? Atau mengapa beberapa hari terasa mudah untuk bahagia dan tenang, sementara hari-hari lain terasa seperti badai besar yang kusut di dalam diri? Para orang tua, kalian mungkin mengajukan pertanyaan serupa saat melihat anak kalian bergumul dengan emosi besar, atau perilaku yang tampaknya muncul entah dari mana. Merasakan berbagai macam emosi adalah pengalaman alami manusia. Namun, ketika perasaan ini menjadi luar biasa dan mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari, sekolah, atau pertemanan, penting bagi kita untuk mencoba memahami dari mana asalnya. Perjalanan pemahaman ini bukan tentang menyalahkan atau menemukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, ini tentang secara berbelas kasih mengungkap kisah di balik perjuangan tersebut. Memahami asal-usul tantangan emosional dan perilaku itu, seperti menjadi detektif untuk hati dan pikiran. Ini membantu kita menjauh dari label sederhana dan frustrasi. Alih-alih hanya melihat perilaku nakal, kita bisa mulai melihat seorang anak yang mencoba mengomunikasikan kebutuhan atau rasa sakit yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Pergeseran perspektif ini sangat kuat. Ini mengubah respons kita dari hukuman menjadi dukungan, dari kritik menjadi koneksi. Bagi anak-anak, mengetahui bahwa perjuangan mereka memiliki penyebab nyata, bahwa mereka bukan hanya anak nakal, dapat mengangkat beban berat rasa malu dan kebingungan. Ini membuka pintu menuju penerimaan diri dan memberdayakan mereka untuk menjadi peserta aktif dalam kesejahteraan mereka sendiri. Bayangkan mencoba memperbaiki mobil tanpa mengetahui cara kerja mesin. Kalian mungkin mencoba memoles bagian luar atau mengganti ban, tetapi jika masalahnya ada di dalam, perbaikan itu tidak akan membantu. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan emosional kita. Ketika kita memahami alasan mendalam di balik perjuangan tertentu, apakah itu berakar pada biologi kita, pengalaman kita, atau campuran keduanya, kita dapat menemukan alat yang tepat untuk membantu. Pengetahuan ini membimbing orang tua, guru, dan terapis untuk memberikan dukungan yang benar-benar efektif. Ini memungkinkan kita membangun fondasi yang kuat berupa keamanan dan kepercayaan, yang penting bagi setiap anak untuk berkembang dan menavigasi kompleksitas dunia batin mereka. Jadi, mari kita mulai eksplorasi ini bersama dengan pikiran terbuka dan hati yang peduli. Kita akan melakukan perjalanan ke dunia otak kita yang menarik, tubuh kita, dan pengalaman hidup kita. Tujuan kita adalah melihat gambaran keseluruhan, untuk memahami banyak benang yang terjalin bersama, untuk menciptakan permadani unik setiap anak. Pemahaman ini adalah langkah pertama dan paling penting menuju penyembuhan. Ini adalah awal dari percakapan yang menggantikan penilaian dengan rasa ingin tahu dan ketakutan dengan harapan. Dengan berusaha memahami mengapa di balik perilaku, kita menciptakan dunia di mana setiap anak merasa dilihat, didengar, dan didukung dalam perjalanan mereka menuju kesehatan emosional. Bayangkan tubuh dan otak kalian seperti sebuah rumah yang sedang dibangun. Sebelum pembangunan dimulai, ada cetak birunya. Cetak biru ini berisi semua instruksi tentang bagaimana rumah itu harus dibangun, ukuran kamar, letak jendela, dan warna atap. Pada manusia, cetak biru kita disebut genetik. Kita mewarisi instruksi genetik ini dari orang tua dan nenek moyang kita. Genetik ini menentukan hal-hal seperti warna mata, tinggi badan, dan bahkan sebagian dari kepribadian kita. Cetak biru genetik ini juga memainkan peran penting dalam kecenderungan emosional dan perilaku kita. Genetik ini dapat memengaruhi seberapa sensitif kita terhadap stres atau seberapa besar kemungkinan kita merasa cemas atau sedih. Penting untuk dipahami bahwa gen kita bukanlah takdir kita. Gen lebih seperti saran atau kecenderungan. Misalnya, memiliki kecenderungan genetik untuk cemas tidak secara otomatis berarti seorang anak akan mengalami gangguan kecemasan. Ini seperti memiliki cetak biru untuk rumah dengan banyak jendela besar. Rumah itu mungkin lebih rentan menjadi dingin di musim dingin, tetapi tidak harus begitu. Dengan insulasi yang tepat, gorden yang bagus, dan sistem pemanas yang kuat, rumah itu bisa sama hangat dan nyamannya dengan rumah lainnya. Demikian pula, seorang anak dengan kerentanan genetik dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan mengasuh, yang memberi mereka alat untuk mengelola emosi mereka secara efektif. Terkadang, kita dapat melihat hubungan genetik ini dalam keluarga. Kalian mungkin memperhatikan bahwa seorang anak yang sangat pemalu memiliki orang tua atau kakek nenek yang juga cukup pendiam.
Atau mungkin seorang anak yang memiliki reaksi besar dan berapi-api terhadap frustrasi, memiliki kerabat yang memiliki temperamen serupa. Ini bukan kebetulan. Ini seringkali merupakan hasil dari genetik yang sama. Mengenali pola-pola ini bukan berarti menyalahkan anggota keluarga. Sebaliknya, ini tentang mengakui bahwa sifat-sifat emosional tertentu dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini dapat memberdayakan karena membantu kita mengantisipasi potensi tantangan dan secara proaktif membangun keterampilan serta dukungan untuk anak-anak kita. Memahami cetak biru genetik, kita membantu kita melatih kasih sayang diri. Bagi seorang anak, bisa melegakan untuk mengetahui bahwa kecenderungan mereka untuk khawatir bukanlah kegagalan pribadi, tetapi bagian dari susunan biologis unik mereka. Sama seperti rambut keriting atau mata coklat mereka. Bagi orang tua, ini dapat mengurangi perasaan bersalah, membantu mereka menyadari bahwa mereka tidak menyebabkan kesulitan anak mereka. Sebaliknya, mereka dapat memfokuskan energi mereka untuk menjadi sistem pendukung terbaik. Genetik memberikan titik awal, sketsa awal tentang siapa kita. Tetapi mahakarya terakhir dari kepribadian dan kesehatan emosional kita diwarnai dan dibentuk oleh semua pengalaman hidup kita. Otak kita adalah organ yang paling rumit dan menakjubkan di tubuh kita. Otak bertindak sebagai pusat kendali untuk semua yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan. Bayangkan otak seperti kota yang ramai dengan lingkungan yang berbeda, masing-masing dengan pekerjaan khusus. Ada bagian untuk berpikir dan memecahkan masalah, bagian lain untuk menyimpan ingatan, dan bagian yang sangat penting yang bertindak sebagai detektor asap emosional kita. Bagian ini, yang dikenal sebagai amigdala, selalu waspada terhadap bahaya. Pada beberapa orang, detektor asap ini bisa sangat sensitif. Detektor ini mungkin membunyikan alarm untuk situasi yang sebenarnya tidak berbahaya, menyebabkan perasaan takut, cemas, atau marah muncul dengan cepat dan intens. Lingkungan yang berbeda di kota otak kita perlu berkomunikasi satu sama lain agar berfungsi dengan baik. Mereka mengirim pesan bolak-balik menggunakan jalur khusus, seperti jalan dan jalan raya. Pesan-pesan ini dibawa oleh bahan kimia, yang disebut neurotransmitter. Anggap saja mereka seperti tukang pos kecil yang mengantarkan informasi penting. Terkadang, keseimbangan pembawa pesan kimia ini bisa sedikit terganggu. Mungkin ada terlalu sedikit dari satu jenis, seperti serotonin, yang membantu kita merasa tenang dan bahagia. Atau mungkin ada terlalu banyak dari jenis lain, yang menyebabkan perasaan gelisah atau stres. Ketidakseimbangan ini bukan salah siapa-siapa. Ini hanyalah masalah kimia otak, atau neurobiologi. Bagi anak-anak, kota otak masih dalam tahap pembangunan. Jalan-jalan sedang diaspal dan lingkungan masih berkembang, terutama bagian yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan menenangkan emosi besar, korteks prefrontal. Area ini seperti perencana kota yang bijaksana yang membantu detektor asap emosional agar tidak bereaksi berlebihan. Karena bagian otak ini belum sepenuhnya berkembang hingga pertengahan usia 20-an, anak-anak secara alami lebih sulit mengendalikan impuls dan mengelola perasaan intens. Detektor asap mereka mungkin berbunyi, tetapi perencana kota tidak selalu ada untuk membantu mereka mencari tahu apakah itu kebakaran sungguhan atau hanya roti panggang yang gosong. Memahami hal ini membantu kita untuk lebih sabar dengan anak-anak. Ketika seorang anak mengamuk, itu bukan karena mereka mencoba untuk menyusahkan. Ini seringkali karena otak mereka yang sedang berkembang telah dibanjiri sinyal stres, dan perencana kota internal mereka kewalahan. Detektor asap emosional mereka berdering keras, dan mereka membutuhkan orang dewasa yang tenang dan suportif untuk bertindak sebagai perencana kota eksternal bagi mereka. Dengan melakukan koregulasi dengan mereka, menawarkan pelukan, berbicara dengan suara yang menenangkan, dan membantu mereka menyebutkan perasaan mereka. Kita membantu otak mereka membangun jalur yang dibutuhkan untuk mengelola situasi ini sendiri di masa depan. Kita membantu mereka menyelesaikan pembangunan kota otak mereka yang menakjubkan. Pikiran dan tubuh kita itu bukan dua hal yang terpisah, ya. Mereka itu terhubung erat sekali. Apa yang terjadi di tubuh kita bisa sangat memengaruhi emosi dan perilaku kita. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang, kesulitan emosi atau perilaku yang terus-menerus itu bisa jadi ada hubungannya dengan kondisi medis yang belum ketahuan. Ini seperti tanaman yang layu. Kita mungkin coba kasih lebih banyak sinar matahari atau ajak ngomong,
Tapi kalau masalahnya itu sebenarnya ada di tanahnya, misalnya kekurangan nutrisi tertentu, daunnya akan terus layu. Masalah emosi yang kita lihat di permukaan itu bisa jadi gejala dari masalah fisik yang terjadi di dalam. Misalnya nyeri kronis, meskipun cuma sedikit, bisa bikin siapa saja jadi gampang marah, menarik diri, atau sedih. Anak yang sering sakit perut, sakit kepala, atau alergi yang belum terdiagnosis, mungkin tidak punya energi emosional untuk menghadapi masalah sehari-hari. Mereka mungkin terlihat lebih murung atau kurang sabar dibanding teman-temannya, bukan karena sifatnya, tapi karena tubuhnya terus-menerus mengirimkan sinyal tidak nyan ke otaknya. Sama halnya, kondisi seperti ketidakseimbangan tiroid bisa langsung memengaruhi suasana hati, menyebabkan gejala yang sangat mirip dengan depresi atau kecemasan. Melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, itu langkah penting untuk memahami gambaran utuh kesejahteraan anak. Tidur adalah faktor fisik penting lainnya. Saat tidur, otak kita bekerja keras untuk membersihkan zat sisa, menguatkan ingatan, dan mengatur zat kimia yang mengontrol suasana hati kita. Anak yang tidak mendapatkan tidur berkualitas yang cukup, mungkin karena sleep apnea, sindrom kaki gelisah, atau bahkan hanya kebiasaan tidur yang buruk, itu seperti mencoba menjalani hari dengan otak yang lelah. Ini bisa menyebabkan kesulitan konsentrasi di sekolah, jadi lebih impulsif, dan reaksi emosional yang signifikan. Kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan kecil pun sangat berkurang, hanya karena otak mereka belum sempat beristirahat dan mengatur ulang dengan benar. Masalah perilaku yang kita lihat di siang hari itu mungkin sebenarnya berakar dari malam hari. Jadi, ketika kita mencoba memahami masalah emosi dan perilaku anak, penting banget untuk mempertimbangkan kesehatan fisik mereka sebagai bagian dasar dari teka-teki itu. Kita harus menyingkirkan kemungkinan penyebab medis apapun. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa kita tidak hanya mengobati gejala emosi, sambil mengabaikan potensi penyebab fisik. Ini adalah tindakan kepedulian yang penting untuk mendengarkan cerita tubuh sama dekatnya dengan kita mendengarkan cerita pikiran. Dengan memastikan anak sehat secara fisik, cukup istirahat, dan gizi yang baik, kita menyediakan lahan subur yang diperlukan agar pertumbuhan emosional dan psikologis dapat berakar dan berkembang. Dunia pertama dan terpenting bagi seorang anak adalah keluarganya. Anggap saja lingkungan keluarga seperti sebuah taman, di mana anak adalah bibit muda yang sedang tumbuh. Kualitas tanah, jumlah sinar matahari dan air, serta perawatan yang diberikan oleh tukang kebun, semuanya menentukan seberapa kuat dan sehat bibit itu akan tumbuh. Dalam analogi ini, iklim emosional di rumah adalah tanahnya. Rumah yang dipenuhi kehangatan, keteraturan, dan komunikasi terbuka menyediakan tanah yang kaya dan subur, di mana akar emosional anak dapat tumbuh dalam dan kuat. Mereka belajar bahwa aman untuk mengungkapkan perasaan mereka, membuat kesalahan, dan meminta bantuan saat mereka membutuhkannya. Di sisi lain, jika taman keluarga mengalami kekeringan atau badai, bibit akan kesulitan. Konflik yang terus-menerus, tingkat stres yang tinggi, atau ketidaktersediaan emosional dari pengasuh, bisa seperti tanah yang berbatu dan miskin nutrisi. Anak yang tumbuh di lingkungan ini mungkin mengembangkan perilaku yang sebenarnya merupakan strategi bertahan hidup. Misalnya, anak di rumah yang sangat bising dan kacau mungkin menjadi sangat pendiam dan menarik diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Anak lain di rumah, di mana emosi diabaikan, mungkin belajar untuk memiliki ledakan besar hanya untuk mendapatkan perhatian atas kebutuhan mereka. Perilaku ini bukanlah tanda anak yang buruk, melainkan bibit yang cerdas yang beradaptasi dengan lingkungan yang menantang. Cara orang tua dan pengasuh mengatur emosi juga, Anda tahu, sangat penting. Anak-anak selalu mengamati dan belajar. Mereka seperti cermin kecil, memantulkan pola emosional yang mereka lihat di sekitar mereka. Jika orang tua berteriak saat marah, anak belajar bahwa berteriak adalah cara mengungkapkan kemarahan. Jika orang tua menyembunyikan kesedihan mereka, anak belajar bahwa kesedihan adalah sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan. Ketika pengasuh dapat mencontohkan cara mengatasi masalah yang sehat, dengan mengatakan hal-hal seperti, "Saya merasa sangat frustrasi saat ini, jadi saya akan menarik napas dalam-dalam beberapa kali." Mereka memberikan hadiah yang tak ternilai kepada anak mereka. Mereka menanam benih kecerdasan emosional yang akan berkembang seumur hidup. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan suportif, sejujurnya,
adalah salah satu cara paling ampuh untuk menumbuhkan kesejahteraan anak. Ini tidak berarti orang tua harus sempurna. Tidak ada yang namanya tukang kebun yang sempurna. Yang paling penting adalah upaya untuk memberikan cinta, keamanan, dan koneksi yang konsisten. Ini berarti memperbaiki setelah konflik, mengakui ketika Anda salah, dan menunjukkan kepada anak Anda bahwa cinta Anda kepada mereka tidak bersyarat. Basis yang aman ini menjadi pelabuhan aman mereka, tempat mereka selalu bisa kembali ketika badai kehidupan terasa luar biasa, memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi individu yang tangguh dan sehat secara emosional. Seiring bertambahnya usia anak-anak, dunia mereka meluas melampaui lingkungan keluarga dan masuk ke ekosistem yang lebih besar, yang mencakup sekolah, pertemanan, dan komunitas. Lingkungan sosial ini memainkan peran besar dalam membentuk perilaku dan kesejahteraan emosional mereka. Sekolah, khususnya, adalah tempat di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Ini adalah lingkungan sosial yang kompleks dengan seperangkat aturan, harapan, dan hubungan sendiri. Bagi sebagian anak, sekolah adalah tempat yang menyenangkan, belajar, dan merasa memiliki. Mereka merasa didukung oleh guru-guru mereka dan terhubung dengan teman-teman sebaya mereka, yang meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memudahkan mereka menghadapi tantangan akademik dan sosial. Namun, bagi anak-anak lain, lingkungan sekolah bisa menjadi sumber stres yang luar biasa. Seorang anak yang kesulitan belajar mungkin merasa terus-menerus frustrasi atau malu di kelas, yang mengarah pada perilaku seperti bertingkah atau menolak mengerjakan tugas. Tindakan-tindakan ini seringkali merupakan topeng bagi perasaan tidak mampu mereka. Dinamika sosial juga sangat kuat. Mengalami penindasan, pengucilan sosial, atau kesulitan berteman bisa sangat menyakitkan. Seorang anak yang diejek saat istirahat mungkin pulang ke rumah dengan mudah tersinggung dan membangkang. Bukan karena mereka ingin berdebat dengan orang tua mereka, tetapi karena mereka membawa rasa sakit dan kemarahan dari hari mereka, dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Pertemanan itu seperti cermin, di mana anak-anak melihat diri mereka tercermin. Hubungan teman sebaya yang positif memvalidasi harga diri seorang anak, dan mengajarkan mereka keterampilan penting seperti kerjasama, empati, dan resolusi konflik. Memiliki bahkan satu atau dua teman dekat yang suportif dapat bertindak sebagai penyangga yang kuat terhadap stres. Ketika seorang anak merasa diterima dan disukai oleh teman-teman sebaya mereka, mereka lebih cenderung memiliki pandangan hidup yang positif dan merasa percaya diri dalam kemampuan mereka. Koneksi sosial ini adalah kebutuhan dasar manusia, dan ketiadaannya dapat menyebabkan perasaan kesepian dan kesedihan yang mendalam, yang dapat bermanifestasi sebagai penarikan diri atau bahkan agresi. Sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk memperhatikan kehidupan anak di luar rumah. Kita perlu menciptakan jalur komunikasi terbuka, di mana anak-anak merasa aman membicarakan pengalaman mereka di sekolah dan dengan teman-teman. Dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Kamu duduk dengan siapa saat makan siang hari ini?" Atau, "Apa bagian terbaik dari harimu?" Kita membuka pintu untuk memahami dunia sosial mereka. Ketika kita menyadari bahwa perilaku sulit seorang anak mungkin merupakan reaksi terhadap tekanan sosial atau akademik, kita dapat merespons dengan empati. Kita dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan dukungan dan membantu anak membangun keterampilan sosial yang mereka butuhkan untuk menavigasi dunia mereka yang terus berkembang. Hidup ini pasti ada badainya. Ada yang cuma hujan rintik-rintik, tapi ada juga badai besar yang bisa meninggalkan bekas. Buat anak-anak, pengalaman traumatis itu seperti badai besar yang menerjang otak dan sistem saraf mereka yang lagi berkembang. Trauma itu bukan cuma kejadiannya, tapi juga perasaan anak tentang kejadian itu. Ini terjadi waktu anak ngalamin situasi yang luar biasa menakutkan sampai mereka nggak sanggup ngatasinya. Ini bisa kejadian sekali aja, kayak kecelakaan atau kehilangan orang yang dicintai. Atau bisa juga terus-menerus, kayak diabaikan, disiksa, atau sering lihat pertengkaran hebat di keluarga. Waktu anak ngalamin trauma, detektor bahaya di otak mereka, yang namanya amigdala, bisa nyangkut di posisi nyala. Tubuh mereka dibanjiri hormon stres, dan mereka masuk ke mode bertahan hidup, melawan, kabur, atau diam membeku. Bahkan jauh setelah bahaya berlalu, sistem saraf mereka mungkin tetap siaga tinggi, terus-menerus mencari ancaman. Ini bisa bikin anak jadi gampang kaget, cemas,
atau terlalu waspada. Mereka mungkin bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, kayak suara keras atau sentuhan yang nggak disangka, karena otak mereka mengartikannya sebagai tanda bahaya. Dunia mereka nggak lagi terasa aman, dan perilaku mereka mencerminkan rasa takut yang terus-menerus ini. Trauma juga bisa muncul dengan cara yang kurang jelas. Anak mungkin susah konsentrasi atau belajar, karena otak mereka terlalu sibuk fokus bertahan hidup, daripada merhatiin pelajaran matematika. Mereka mungkin mati rasa, di mana mereka terlihat nggak peduli, nggak emosional, atau melamun. Ini adalah mekanisme perlindungan yang dipakai otak buat menjauhkan diri dari rasa sakit yang luar biasa. Anak-anak lain mungkin mengulang trauma lewat permainan mereka, atau ngalamin mimpi buruk dan kilas balik yang bikin perasaan menakutkan itu balik lagi seolah-olah kejadian lagi. Ini bukan perilaku nakal yang disengaja. Ini adalah gema dari pengalaman menakutkan yang otak mereka susah proses. Penting banget buat mendekati anak yang ngalamin trauma dengan sabar, lembut, dan penuh pengertian. Mereka nggak butuh hukuman buat perilaku reaktif mereka. Mereka butuh merasa sangat aman. Menciptakan lingkungan yang teratur, tenang, dan penuh kasih sayang adalah langkah pertama yang paling penting menuju penyembuhan. Mereka butuh orang dewasa yang bisa bantu mereka mengatur sistem saraf mereka dan perlahan membangun kembali rasa aman mereka. Ngerti kalau perilaku buruk anak mungkin sebenarnya adalah respons trauma itu mengubah segalanya. Ini bikin kita bisa melihat di balik perilaku itu ke anak yang terluka di dalamnya dan menawarkan kasih sayang serta dukungan khusus yang mereka butuhkan buat melewati dampak badai. Perjalanan kita menelusuri asal-usul tantangan emosi dan perilaku membawa kita pada satu kesimpulan penting. Kasih sayang adalah kuncinya. Saat kita melihat seorang anak kesulitan, naluri pertama kita harusnya rasa ingin tahu, bukan menghakimi. Kita harus berusaha melihat di balik perilaku untuk memahami cerita rumit yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Apakah ada faktor genetik yang berperan? Apakah detektor asap, otak mereka yang sedang berkembang bekerja terlalu keras? Apakah ada masalah medis yang tidak terlihat? Atau badai trauma yang sedang mereka alami? Atau apakah lingkungan mereka di rumah atau di sekolah memberikan lebih banyak tekanan daripada dukungan? Seringkali ini adalah kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Pemahaman ini mendorong kita untuk bertindak. Ini memanggil orang tua, pendidik, dan semua orang dalam kehidupan anak untuk menjadi pembangun jembatan. Jembatan dukungan, koneksi, dan empati. Bagi orang tua, ini berarti menciptakan tempat yang aman di rumah. Tempat cinta tanpa syarat, di mana semua perasaan diterima, bahkan yang sulit sekalipun. Ini berarti mencontohkan ekspresi emosi yang sehat dan memperbaiki hubungan setelah konflik. Bagi pendidik, ini berarti menciptakan ruang kelas yang tidak hanya memperkaya akademis, tetapi juga aman secara emosional. Menyadari bahwa anak yang merasa tidak terlihat atau stres tidak dapat belajar secara efektif. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk mengasuh seluruh diri anak. Yang paling penting, kita tidak boleh ragu untuk mencari bantuan. Sama seperti kita akan membawa anak ke dokter untuk demam yang terus-menerus, kita harus mencari dukungan profesional untuk kesulitan emosional atau perilaku yang terus-menerus. Terapis, konselor, dan psikolog seperti pemandu ahli yang dapat membantu kita menavigasi medan kompleks dunia batin anak. Mereka dapat memberikan alat, strategi, dan wawasan untuk anak dan keluarga. Meminta bantuan bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah tindakan cinta yang mendalam dan tanda kekuatan. Ini mengakui bahwa kita semua berada dalam situasi ini bersama, dan bahwa kadang-kadang kita membutuhkan tim untuk membangun jembatan terkuat. Mari kita maju dengan pesan harapan. Setiap anak memiliki kapasitas untuk ketahanan dan pertumbuhan. Dengan memberi mereka dasar pemahaman, dengan membungkus mereka dalam komunitas dukungan, dan dengan mempersonalisasi pendekatan kita terhadap kebutuhan unik mereka, kita dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan berkembang. Biarlah ini menjadi janji kita kepada anak-anak dalam hidup kita. Kami akan melihatmu, kami akan mendengarmu, dan kami akan berjalan bersamamu saat kamu belajar memahami dan merangkul pribadi yang luar biasa, kompleks, dan indah dirimu. Bersama-sama, kita dapat membantu setiap anak membangun masa depan yang penuh dengan koneksi, kepercayaan diri, dan kesejahteraan emosional.